Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, kembali lagi di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan berjalan di tempat-tempat yang namanya terukir abadi dalam Al-Quran? Tempat-tempat yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keimanan. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, menyusuri jejak para nabi dan menelusuri lokasi-lokasi menakjubkan yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Dari lembah yang subur hingga lautan yang terbelah, setiap tempat memiliki cerita dan hikmahnya sendiri. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kita akan menggali lebih dalam makna di balik nama-nama tempat yang sering kita baca. Mari kita mulai petualangan iman kita. Salah satu tempat paling ikonik yang pertama kali terlintas di benak kita tentu saja adalah kota Mekah atau Bakkah, seperti yang disebut dalam surat Ali Imran ayat ke-96. Disinilah berdiri Ka'bah yang mulia, kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad, tempat wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro, dan menjadi jantung spiritual Islam. Setiap jengkal tanahnya seolah berbisik tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan iman. Bayangkan jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sini untuk menunaikan ibadah haji, menyambut panggilan Ibrahim alaihissalam. Kota ini bukan sekadar tujuan fisik, tapi juga tujuan ruhani yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Bergeser sedikit ke utara, kita akan menemukan kota Madinah yang dulunya bernama Yatsrib. Kota ini menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebuah titik balik dalam penyebaran Islam. Di Madinah, masyarakat Islam pertama yang berdaulat terbentuk. Masjid Nabawi yang didirikan oleh Rasulullah menjadi pusat ibadah, pemerintahan, dan pendidikan. Di dalamnya terdapat raudah, taman surga, dan makam sang nabi tercinta. Madinah adalah simbol persaudaraan, perdamaian, dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Mengunjungi Madinah seolah merasakan hangatnya pelukan persaudaraan kaum muhajirin dan ansyar. Kota ini mengajarkan kita tentang pentingnya membangun komunitas yang kuat di atas landasan iman dan kasih sayang. Sekarang, mari kita terbang ke Palestina, ke kota Al-Quds atau Yerusalem, kota suci bagi tiga agama samawi. Dalam Al-Quran, tempat ini disebut dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, seperti yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat pertama. Masjid Al-Aqsa yang berada di kompleks suci ini adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Yerusalem adalah tanah para nabi, tempat Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, hingga Isa alaihissalam menjalankan dakwahnya. Kota ini menyimpan lapisan sejarah yang begitu dalam. Setiap batunya menceritakan kisah para utusan Tuhan. Keberadaannya mengingatkan kita akan kesinambungan risalah tauhid dari zaman ke zaman, sebuah warisan spiritual yang harus kita jaga bersama. Selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan ke Mesir, negeri para Fir'aun yang kisahnya begitu detail diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surat Yusuf dan kisah Nabi Musa. Sungai Nil yang agung, yang menjadi sumber kehidupan Mesir kuno, juga disebutkan sebagai tempat dihanyutkannya bayi Musa dalam sebuah keranjang. Mesir adalah panggung besar drama antara keimanan dan kekafiran, antara Musa alaihissalam dan Firaun yang sombong. Piramida dan peninggalan kuno lainnya menjadi saksi bisu kekuasaan Firaun yang akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Kisah di Mesir ini memberi kita pelajaran abadi tentang kesombongan yang akan hancur dan pertolongan Allah yang pasti datang bagi hamba-Nya yang sabar dan taat. Tidak jauh dari sana, kita menuju ke sebuah gunung yang sangat istimewa, yaitu Bukit Sinai atau Jabal Musa. Dalam surat Al-A'raf ayat 143, dikisahkan
bagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima lau-lau yang berisi Taurat di tempat ini. Gunung Sinai adalah simbol komunikasi ilahi, tempat di mana seorang manusia diberi kehormatan untuk mendengar firman Tuhan secara langsung. Pemandangan dari puncaknya yang megah seolah mengajak kita merenung tentang keagungan Allah dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Tempat ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari petunjuk dan bimbingan langsung dari sumber segala ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke negeri Saba yang sekarang kita kenal sebagai Yaman. Kisahnya diabadikan dalam surat Saba, menceritakan tentang sebuah kerajaan yang makmur di bawah kepemimpinan Ratu Balkis. Mereka dianugerahi taman yang subur di kanan dan kiri, berkat sistem irigasi canggih dari bendungan Marib. Namun, ketika mereka berpaling dan kufur terhadap nikmat Allah, Allah pun mengirimkan banjir besar yang menghancurkan bendungan dan mengubah taman-taman indah itu menjadi lahan tandus. Kisah negeri Saba adalah pengingat yang kuat bagi kita semua tentang pentingnya bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, syukur akan melipat gandakannya, sementara kekufuran hanya akan membawa pada kehancuran. Sekarang, kita akan menelusuri kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman yang melarikan diri dari raja yang zalim dan ditidurkan oleh Allah di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Meskipun lokasi pasti gua ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan nada yang menyebutnya di Yordania, Turki, atau tempat lain, hikmah dari kisahnya tetap sama. Gua tersebut menjadi simbol perlindungan Allah bagi hamba Nia yang teguh memegang iman. Kisah mereka yang tercantum dalam surat Al-Kahfi mengajarkan kita tentang kekuatan iman, keajaiban kekuasaan Allah, dan pentingnya menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk demi menjaga akidah. Gua itu bukan sekadar tempat bersembunyi, melainkan rahim ilahi yang menjaga iman para pemuda tersebut. Kita juga tidak boleh melupakan Madian, sebuah kota kuno yang terletak di wilayah barat laut Arab Saudi, dekat Teluk Aqabah. Ini adalah kampung halaman Nabi Syuaib alaihissalam. Penduduk Madian terkenal dengan praktik curang mereka dalam perdagangan, mengurangi takaran dan timbangan. Nabi Syuaib diutus untuk mengingatkan mereka agar berlaku adil dan jujur. Namun, mayoritas dari mereka menolak. Akhirnya, mereka diazab dengan suara yang menggelegar. Kisah Madian, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Araf dan Hewet, adalah pelajaran keras tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam berekonomi. Allah sangat membenci kecurangan, dan keberkahan hanya akan datang melalui jalan yang halal dan adil. Terakhir, mari kita sejenak merenungkan tentang Laut Merah, tempat terjadinya salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah. Atas izin Allah, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, dan laut pun terbelah, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Begitu mereka semua selamat menyeberang, laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan Firaun beserta seluruh pasukannya. Peristiwa dahsyat ini yang dikisahkan dalam banyak surat, termasuk Asy-Syu'ara, adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang tak terbatas. Laut Merah menjadi simbol kemenangan bagi yang hak dan kebinasaan bagi yang batil. Sebuah pelajaran bahwa pertolongan Allah akan selalu datang di saat yang paling genting sekalipun. Sahabat beriman, perjalanan kita hari ini telah membawa kita melintasi waktu dan geografi, mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Setiap lokasi yang disebutkan dalam Al-Quran bukan sekadar nama, melainkan sebuah bab dari buku besar sejarah, kemanusiaan dan keimanan. Semoga dengan mengenal tempat-tempat ini, iman kita semakin kokoh dan kecintaan kita kepada Al-Quran semakin mendalam. Terima kasih sudah menemani perjalanan spiritual ini. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban Al-Quran bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.